Hey, selamat datang di podcast paling keren sedunia. Saya Zahra dan di sini sudah ada yang sudah siap diwawancarai yaitu. Aku Andini. Nah, di sini kita akan membahas topik tentang suara demokrasi generasi muda berhak mempunyai ruang demokrasi yang sehat dan transparan. Jadi, kita mulai aja ke pertanyaan yang pertama. Jadi gimana nih Kak, pendapat Kakak tentang demokrasi saat ini khususnya pada generasi muda? Jadi pendapat aku tentang demokrasi di generasi muda itu kayak bisa berkontribusi dalam hal-hal berbau politik dan gitu tuh kayak kita bisa menyuarakan demokrasi itu nggak hanya lewat apa namanya nggak hanya lewat di HP aja gitu, kita juga kayak misalkan pelosok-pelosok warga-warga pelosok yang ada di daerah-daerah tertentu itu bisa menyuarakan demokrasi melalui pendidikan. Nah, di situ juga lewat pendidikan kita bisa berkontribusi untuk mendapatkan kayak kita bisa mendapatkan apa ya namanya itu? Ya, kayak bisa mendapatkan beasiswa kayak gitu. Terus nanti itu kayak lebih banyak anak-anak yang unggul gitu, meskipun kita tuh masih di pelosok. Terus selanjutnya, misalnya apa yang harus kita lakukan supaya generasi muda suaranya itu lebih dikuatkan kembali atau tidak diberi batasan? Caranya, Ya, menurut aku sih kayak caranya tuh bisa dengan adanya edukasi politik, dengan mengadakan kayak seminar-seminar di setiap sekolah. Nah, terus kayak mengadakan bintang tamu atau pembicara yang paham mengenai demokrasi agar anak-anak yang mengikuti seminar tersebut mengetahui apa sih demokrasi itu dan bagaimana sih cara-caranya untuk kita bisa menyuarakan suara-suara kita gitu sebagai anak muda. oke. Selanjutnya, pertanyaannya itu gimana pendapat kakak ini kalau bahwa generasi muda itu bisa menjaga dan mengembangkan demokrasi di masa depan? Menurut aku generasi muda itu bisa menjadi apa tadi? Menjaga dan mengembangkan. Oh, menjaga dan mengembangkan demokrasi di masa depan. Kayak menurut aku itu tuh percaya-percaya aja karena kan kita bisa jadi penerus-penerus bangsa yang mungkin nanti ke depannya kita tuh gak tahu ya kita ke depannya bakal jadi apa. Mungkin di antara kita semua yang ada di sini juga ada yang mungkin bisa jadi apa namanya? Menteri-menteri dan itu bisa melanjutkan eh, apa ya namanya tuh generasi-generasi selanjutnya gitu dan gak menutup kemungkinan kalau kita tuh gak jadi yang kayak gitu karena kan kita sebagai generasi muda masih jauh gitu jalannya. Oke. Nah, Kak, kan sekarang tuh udah di era digital ya. Terus gimana nih peran media sosial untuk demokrasi bagi generasi muda menurut Kakak? Peran media sosial untuk generasi muda itu sangat-sangat berlaku apa ya, maksud sangat berguna banget untuk di era sekarang. Apalagi sekarang tuh apa-apa pasti ke media sosial. Kayak kita mau mencari informasi tentang demokrasi atau mau mencari informasi apapun di media sosial tuh udah pasti ada ya, gak mungkin gak ada. Eh, dan media sosial juga bisa menjadi sarana kita untuk mengetahui segala informasi yang mungkin kita belum tahu gitu Ya. kan. Kayak gitu sih. Intinya menurut aku media sosial itu sangat berpengaruh besar di zaman sekarang. Ya, apalagi untuk membantu generasi muda uh, menyuarakan demokrasinya ya Iya, Kak. Okay. dan kayak apa ya? Eh, yang mungkin kayak yang tadi ke awal kalau yang di pelosok-pelosok itu belum tentu kayak
mengetahui gitu kayak demokrasi itu seperti apa, dan bisa jadi lewat media sosial itu mereka bisa mencari informasi tentang demokrasi juga. Ya, oke sip, Kak. Jadi benar-benar ya media sosial itu penting banget ya di Banget zaman penting sekarang. banget sih menurut aku kalau untuk di era sekarang media sosial. Iya kan. Nah, nih Kak, ini ada pertanyaan lagi. Kalau peran pemerintah atau mungkin lembaga-lembaga lain buat generasi muda untuk menyuarakan demokrasinya itu gimana nih? Ya, peran pemerintah itu bisa kayak demokrasinya itu dilakukan secara inklusif gitu loh. Dan kayak maksud aku tuh kayak semua kelompok atau kalangan-kalangan kayak perempuan itu kayak kelompok-kelompok yang dianggap lemah itu bisa menyuarakan juga suara demokrasi. Dan kayak demokrasi itu bisa dilakukan dengan cara inklusif, kayak kelompok-kelompok tertentu, termasuk perempuan, termasuk minoritas, itu mereka punya akses dan berhak penuh dalam mempunyai keputusan untuk memilih apapun yang ingin mereka pilih. Benar banget sih Kak. Nah nih Kak, pertanyaan selanjutnya apa nih? Pasti banyak banget nih tantangannya buat generasi muda apalagi zaman sekarang ini untuk menyuarakan suara demokrasinya. Tantangan generasi muda untuk menyuarakan demokrasi saat ini tuh kayak masih kayak belum terlalu dianggap untuk menjadi apa sih? Dianggap untuk menyuarakan karena mungkin maksud aku tuh gak semua generasi muda tuh punya pemikiran atau pola pikir yang pendirian masing-masing gitu loh. Kayak kadang kalau misalkan kita mau milih sesuatu tuh lihat temen yang kayak dia pilih ini jadi ikut-ikutan, Iya, kayak gak punya ikut-ikutan. pendirian gitu. Iya. Dan itu sih menurut aku yang jadi tantangan sekarang, karena menurut aku anak muda itu suka ikut-ikut dan pikirannya tuh masih labil gitu Iya, loh. belum panjang juga ya. Iya, gak bisa punya pendirian sendiri. Dan menurut aku kalau misalkan kita sebagai generasi muda nih, kita tuh berhak loh punya keputusan kita masing-masing. Mau teman kita atau orang-orang di sekitar kita tuh kayak punya pilihan menurut mereka bagus, tapi belum tentu menurut kita bagus gitu. Nah. Jadi kita tuh ya udah pilih yang menurut kita bagus aja, gak usah ikut-ikutan ke orang lain. Iya. Contohnya kayak sekarang nih, sekarang kan lagi pemilihan bupati dan gubernur. Nah, itu juga kalian kalau misalkan mau nyoblos tuh kayak menurut Ya aku udah tuh gitu ya ya. udah ikutin apa yang kata hati kita dan Iya. apa yang kita lihat gitu. Jangan kayak aku mau pilih yang ini, yang ini, yang ini. Ya udah deh aku juga yang ini biar sama. Nah, jadi kayak kata-kata yang biar sama itu menurut aku kayak hilangin aja deh gitu. Nah. Karena kita juga berhak punya suara demokrasi sendiri gitu. Kayak kalau misalkan menurut orang lain benar, belum tentu menurut kita benar. Dan itu sih menurut aku kayak gitu aja. Sekarang Jadi, tantangannya tuh kayak gitu. Kayak suka ikut-ikutan orang lain. Menurut aku gak deh kayak gitu. nggak dulu ya. Gak dulu sih. Nah, tadi jawaban kakaknya bener-bener bagus banget, bener-bener relate banget sama anak-anak muda sekarang gitu ya. Nah, sekarang saya mau nanya pertanyaan terakhirnya itu Boleh. gimana kakak gitu, harapan kakak buat demokrasi di Indonesia untuk di masa depan nantinya? Harapan aku untuk generasi di masa depan nantinya itu kayak terutama untuk Gen Z yang kayak masih malu-malu untuk mengikuti semua aktivitas-aktivitas berkaitan dengan demokrasi, itu kalian minimal cobalah ikutan kayak misalkan ya Kak, kayak di lingkungan sekitar tuh atau di lingkungan rumahnya ada yang namanya Karang Taruna. Nah, itu tuh salah satu bentuk peluang untuk menginikan demokrasi kan. Nah, itu tuh kalian wajib banget ikut dan wajib banget tahu apa sih itu Karang Taruna. Itu tuh salah satu sarana demokrasi menurut aku. Iya. Nah, di situ tuh kita bisa berpartisipasi untuk warga-warga kayak, dan Karang Taruna itu gak berlaku buat 17 Agustusan aja sih. Menurut aku kayak banyak acara-acara kayak acara warga yang bisa dikelola sama Karang Taruna. Jadi dibantu gitu. Iya, dibantu oleh Karang Taruna. Nah, di situ tuh kita bisa mungkin bisa jadi anggotanya atau bisa mungkin jadi ketua Karang Taruna. Dan di situ kayak di situ tuh udah membangun demokrasi yang kedepannya kayak kalian udah punya pengalaman nih gimana sih demokrasi itu kedepannya. Dan kalau misalkan di lingkungan sekolah
itu kalian bisa ikut organisasi kayak OSIS Iya. atau Itu kesempatan iya banget sih. kesempatan banget sih kayak ikut OSIS itu, karena itu salah satu demokrasi juga menurut aku Bentuk ya kan, demokrasi ya ya. bentuk demokrasi juga kan Iya. OSIS. Nah, dan di situ tuh kalian tahu gitu gimana sih bentuk demokrasi itu kayak, dan kita Gimana juga cara memimpin iya gitu. gimana cara memimpin, gimana cara kita memahami segala sesuatu dan bisa Bekerja berbuat sama. ya bekerja sama. Dan di kelas juga kita tuh bisa membentuk demokrasi dengan kayak kita pemilihan ketua kelas, Iya, benar wakil banget. ketua kelas, bendahara, sekretaris dan lain-lainnya, itu udah kayak bentuk suatu demokrasi. Dan buat kalian para generasi muda yang masih punya rasa malu untuk mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut, menurut aku kalian hilangin rasa malu kayak Benar gitu, banget. karena itu tuh bisa sarana kalian untuk yaitu kita mengetahui demokrasi dari hal-hal kecil, contohnya Iya, di kelas benar itu banget kayak sih. pemilihan KM itu udah masuk demokrasi sih menurut aku, karena di situ kita diharapkan menyuarakan Kan gitu kita, pendapat kita ya. kayak untuk memilih seseorang, itu udah masuk demokrasi. Tapi jangan ikut-ikutan ya. Iya, gak boleh ikut-ikutan, karena kayak menurut aku kita tuh punya pendirian Gitu. sendiri, harus punya pendirian sendiri dan punya pendapat sendiri untuk apa yang kita pilih gitu, karena yang orang lain pilih belum tentu baik untuk kita, dan nanti takutnya kita sendiri yang nyesel kalau Iya, misalkan nyesel banget ikut-ikutan sih. ya kan. Nah kayak gitu sih menurut aku, nanti kedepannya aku harap sih kayak gitu ya untuk generasi muda Gen Z yang masih merasa malu ataupun kayak belum punya pendirian sendiri, itu jangan sih kedepannya. Jangan diulangin lagi Jangan ya. diulangin lagi kayak gitu. Aku yakin nih pasti di antara kalian yang nonton itu, kalian pasti yakin kalau misalkan aku pasti yakin kalau misalkan kalian tuh ada yang ikut-ikutan. Nah, dan banyak banget itu. banyak banget pasti yang kayak gitu tuh. Terus kayak yang sering terjadi juga di sekolah tuh, misalkan tuh ada pemilihan, misalkan nih kita berkelompok memilih tema ini. Iya, Nah, betul. itu tuh kayak kadang kalau kita dilihat, ih banyak nih yang milih yang ini, aku milih yang itu juga deh. Nah, itu tuh kita jangan berpikir kayak gitu guys, kayak kita punya pendirian masing-masing, kita pilih apa yang kita suka aja. Itu sering banget terjadi guys. Iya. Ya kayak gitu. Oke, seru banget ya ngebahas tentang generasi muda saat ini tuh, kayak banyak banget peluangnya buat menyuarakan demokrasi. Iya, banyak banget dari hal-hal kecil ke hal-hal yang sebelum ke hal yang besar tuh banyak banget di hal-hal kecil. Jadi kalian jangan malu-malu ya, ini pelajarannya kalian jangan malu-malu untuk menyuarakan apa yang ada di dalam isi hati kalian, karena ya itu sih, aku jangan ikut-ikut nanti nyesel gitu. Iya, nanti kalian sendiri yang menyesal udah ikut-ikut orang lain gitu. Benar banget. Nah gitu aja nih Kak. Ya ampun, tadi kita seru banget ya ngomongnya sambil belum di minum. Ya kita minum dulu ya guys. Akhirnya ya. Iya. Udah seret lagi nih. Kini Kak, itu benar-benar ya, benar-benar kejadian itu nyata banget di kita. Banget. Apalagi di aku yang masih sekolah gitu ya. Itu nyata banget sih kejadiannya kayak gitu. Makanya aku menyuarakan itu apa yang aku alamin aja sekarang. Benar-benar berdasarkan kisah nyata. Ya, gitu berdasarkan kisah nyata banget. Dan pasti kalian juga tahu banyak banget di sekitar kalian kejadian kayak gini itu. Makasih banget buat kakaknya udah mau meluangkan waktunya, ngasih pendapatnya, ngasih saran, dan itu buat bermanfaat banget buat kita nanti di masa depan. Apalagi buat Gen Z nih yang lagi nonton, kalian dengerin ya apa yang tadi kita dari pertanyaan, dari jawaban. Itu kayak kalian wajib dengerin sih. Banyak banget pelajarannya yang bisa diambil ya. Makasih banget ya kakak, ya ampun Kak Andi. Iya, sama-sama. Oke, jadi segitu saja podcast dari saya dan rekan saya. Ya, makasih banyak semuanya. Dadah.